Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini mata pelajaran sosiologi. Kita akan membahas tentang konsep dasar kelompok sosial. Dengarkan materi uraian yang saya sampaikan. Apakah Anda pernah mendengar istilah Homo homini socius? Istilah tersebut diungkapkan oleh Adam Smith yang berarti manusia menjadi teman atau sahabat bagi manusia lainnya. Dengan kata lain, manusia senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain, memerlukan perlindungan dari sesama, dan memerlukan kelompok atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Naluri untuk menjalin hubungan sosial mendorong manusia selalu menyatukan hidupnya dengan manusia lain. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial. Contohnya, 1. Kelompok keluarga. 2. Kelompok organisasi. Pengertian kelompok sosial. Ada beberapa macam pengertian kelompok sosial. 1. Menurut Soejono Sukamto, bahwa kelompok sosial tidak hanya sekelompok manusia, tapi dalam kelompok sosial terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menolong yang terjalin antar anggotanya. 2. Hendro Puspito, kelompok sosial adalah manusia yang berkumpul secara nyata dan tetap teratur. Dalam kelompok tersebut, setiap orang memiliki peran untuk mencapai tujuan atau visi dan misi yang sama. 3. Paul B. Horton dan Chester L. Hahn, kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri atas dua atau lebih manusia mempunyai visi dan misi yang sama dari setiap individu, serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Terdapat hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Misalnya, adanya komunikasi di antar anggota kelompok. 2. Adanya kepentingan bersama sehingga menciptakan kedekatan antar anggota. Terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Seseorang yang bergabung dengan kelompok sosial berarti ia memiliki kesamaan pikiran dan tujuan dari kelompok tersebut. 4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Seperti yang dikemukakan oleh Soejono Sukamto, sebuah struktur tidak bisa dipisahkan dalam kelompok sosial. Selain itu, anggota kelompok tidak dapat lepas dari kaidah atau norma yang berkembang dalam kelompok tersebut. Fungsi kelompok sosial. Ada beberapa macam fungsi kelompok sosial. Secara umum, ada dua fungsi kelompok sosial. A. Bagi individu, B. Bagi masyarakat. 1. Bagi individu. Sebagai sarana pendidikan. Perhatikan gambar berikut ini.
Kelompok sosial sebagai sarana pendidikan berarti memiliki peran mewariskan budaya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. Anggota kelompok sosial dapat saling bertukar ilmu pengetahuan. Proses pertukaran ilmu pengetahuan dapat dilakukan secara formal ataupun non-formal. Secara formal, pendidikan dapat dilakukan melalui sekolah. Adapun secara non-formal, pendidikan dapat dilakukan melalui kursus dan lembaga bimbingan belajar. Melalui kelompok tersebut, individu sebagai anggota kelompok dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. 2. Sarana menjalin hubungan sosial. Di dalam kelompok sosial, terjadi hubungan sosial antar individu. Kelompok sosial dapat berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individu untuk menjalin hubungan sosial. Melalui kelompok sosial, individu dapat bersosialisasi serta mempelajari nilai dan norma di lingkungan sekitarnya. 3. Sarana pemecahan masalah. Kelompok sosial dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh individu ataupun masalah bersama dalam kelompok. Kelompok sosial menawarkan pemecahan masalah berkaitan dengan penemuan solusi yang belum diketahui. Proses pemecahan masalah tersebut terjadi karena adanya interaksi antar anggota kelompok. Sebagai contoh, musyawarah dan diskusi kelompok untuk menyelesaikan konflik. B. Fungsi kelompok bagi masyarakat. 1. Pembentukan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial menunjukkan adanya status dan peran yang dijalankan dalam masyarakat. Struktur sosial terbentuk dari pola-pola interaksi yang terjalin antar anggota kelompok sosial. Contohnya, 1. Pembedaan masyarakat secara bertingkat. Secara umum, masyarakat dibedakan berdasarkan 3 tingkatan. Pertama, kelas kaya. Kedua, kelas menengah. Dan ketiga, kelas miskin. 2. Pembedaan masyarakat dalam kedudukan yang sejajar. Negara Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika. Walaupun kita mempunyai perbedaan suku, budaya, bahasa yang berbeda, tetapi kita dianggap kedudukannya sejajar. Pembentukan nilai dan norma dalam masyarakat. Contohnya, pembentukan nilai dan norma dalam masyarakat dibentuk untuk menciptakan keteraturan dalam kelompok. Misalnya, dibentuknya aturan-aturan norma adat dalam lingkungan masyarakat. 3. Pengawasan sosial. Kelompok sosial dapat berfungsi melindungi anggotanya dari berbagai dampak negatif. Ibaratkan rumah, kelompok sosial menjadi wadah bagi anggotanya untuk berlindung. Sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sudah selesai lah ini.